Selamat siang, program Kaltim Headline Siang edisi Sabtu 23 Mei hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. Adanya konsekuensi bertambahnya angka ODP sejak masa pelonggaran diterapkan. 4 rumah ludes dilalap api di Desa Bapungan, Kecamatan Lojana. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini dari pemerintah yang sudah mulai menerapkan masa pelonggaran, seperti membuka akses penerbangan dan transportasi, bahkan tempat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idul Fitri cukup dipadati warga yang ingin berbelanja baju baru dan kebutuhan rumah tangga. Berikut informasinya. Beginilah suasana di pasar-pasar kota Samarinda menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pasar yang dalam 2 bulan terakhir sepi, kini menunjukkan gairahnya lagi. Para pedagang tidak mengeluh lagi karena suasana jual beli sudah normal kembali. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, pemerintah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial, namun tetap dengan menerapkan prinsip physical distancing. Tempat-tempat umum sudah boleh dibuka untuk mendorong tumbuhnya kembali perekonomian masyarakat. Tentunya pelonggaran ini dimaksudkan adalah bukan berarti menunjukkan bahwa kondisi sudah normal sehingga masyarakat bisa bebas melakukan aktivitas, tapi sebenarnya adalah bagaimana bisa membuka sedikit kelonggaran untuk bisa beberapa ekonomi bisa bergerak terbatas pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini juga nanti bisa menjadi bisa menjadi penilaian kira-kira bidang mana dulu yang akan dilakukan aktivitas itu, sehingga memang ekonomi juga harus tetap bergerak. Masyarakat juga harus bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan melakukan juga kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan, tapi tentunya juga masyarakat bisa tetap terhindar daripada penularan itu. Pelonggaran bukan berarti masyarakat bisa menjalani kehidupan normal seperti dulu. Kehidupan masa di depan adalah apa yang disebut dengan new normal, yakni kehidupan normal dengan mencegah virus corona menular ke diri sendiri. Lantaran itu, warga sudah harus terbiasa dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Adanya pelonggaran juga berkonsekuensi bertambahnya terus angka ODP atau orang dalam pemantauan. Sebab pembukaan kembali angkutan transportasi, pesawat penumpang, kapal laut, dan bus antar daerah membuat banyaknya orang datang. Dalam protokol kesehatan, orang yang baru datang ke sebuah kota masuk dalam kelompok ODP. Seperti pertambahan ODP yang terjadi di Kalimantan Timur, jumlah warga yang harus dipantau seakan tak pernah berkurang. Seperti update hari Jumat 22 Mei 2020. Untuk ada penambahan kasus orang dalam pemantauan sebanyak 136 kasus, sehingga total orang dalam pemantauan hingga hari ini sebanyak 9.630 kasus. Selesai dalam pemantauan hari ini ada sebanyak 78 kasus, sehingga total yang selesai dalam pemantauan hingga hari ini ada sebanyak 8.837 kasus. Yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 793 kasus. Selain penambahan ODP terkait adanya kebijakan pelonggaran di Kalimantan Timur untuk pasien yang terpapar virus corona, ada 271 orang. Kemudian 101 orang dinyatakan telah sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sementara yang masih menunggu proses hasil lab di ruang isolasi masih ada 167 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur merilis kinerjanya menangani kasus-kasus korupsi. Salah satu kasus besar yang melibatkan banyak pihak yaitu tentang penerimaan royalti dan pajak dari bisnis batubara sudah masuk pada tahap penyelidikan dengan 1 orang tersangka. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, yakni H yang berusia 50 tahun.
Ia adalah pimpinan dalam perusahaan yang menambang batubara yaitu CPJAR. Perusahaan tersebut melakukan penjualan batubara yang mengakibatkan penerimaan negara tidak terbayarkan sebagaimana mestinya. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Khairul Amir, kasus-kasus seperti itu di Kalimantan Timur cukup banyak sehingga kini pihaknya membentuk tim Satgas Pengamanan Usaha Pertambangan dan Kehutanan. Penyelidikan diarahkan pada kurangnya pembayaran royalti oleh perusahaan batubara serta adanya manipulasi kadar batubara yang kerap dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi kadar batubara bertujuan untuk mengurangi pembayaran kewajiban pengusaha kepada negara. Walaupun di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19, kita terus melakukan tugas-tugas pengamanan terhadap upaya-upaya ilegal yang dilakukan oknum-oknum terhadap tambang dan hutan di Kalimantan Timur. Ada beberapa yang kita sudah lakukan dari sekian banyak pemegang IU untuk kita lakukan full data di lapangan, dan memang ditemukan indikasi-indikasi adanya kalau dikatakan penyimpangan di dalam pengelolaan terhadap izin yang diberikan kepada mereka pemegang IU. Antara lain adanya pemegang IU yang kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, misalnya pembayaran royalti, pembayaran pajak-pajak, atau kewajiban di dalam hal merehabilitasi pasca tambang. Modus kejahatan tambang batubara sudah dipegang Kejati saat melakukan pengumpulan data ke Tahura Bukit Soeharto. Para jaksa ini menemukan adanya perusahaan beroperasi di kawasan hutan lindung. Jaksa juga memergoki kontainer berisi batubara hasil penggalian karungan. Kejati mengaku mengikuti bagaimana batubara yang dikeruk dari lahan ilegal dibawa ke pelabuhan Karyangau, dan di sana ternyata banyak tahapan yang mesti dilewati, namun semua berjalan lancar. Kejati Khairul Amir menduga ada konspirasi dalam kejahatan eksploitasi dan penjualan sumber daya alam ini. Antara lain kemarin kita di kawasan Tahura, di dekat bendungan apa namanya Pak Arvin? Ada penambang yang tentu tidak legal atau disebut ilegal, sebab kawasan itu kawasan yang dilindungi Taman Hutan Rakyat Tahura dan ada bendungan di situ. Tapi mereka secara liar melakukan penambangan, dan kita selalu sudah langsung ke lapangan, langsung ke lokasi, memang ada penambangan itu. Cuma orang-orang yang melakukan penambangan sudah tidak ditemukan, tapi ada alat-alat yang ditinggal, dan ada beberapa kontainer hasil penambangan liar yang di dalam kontainer itu sudah dalam bentuk karungan. Usai Hari Raya Idul Fitri, tim Satgas Kejaksaan Tinggi Kaltim berjanji untuk melakukan penajaman terhadap kasus-kasus kejahatan eksploitasi batubara ini. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan dari Samarinda. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai kebakaran yang menimpa rumah warga di Desa Bakungan Loknanga, RT 15, Jalan Gerbang Dayaku, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. 4 rumah ludes dilalap api ketika warga beranjak tidur sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia Tengah, hari Jumat 22 Mei 2020. Berikut informasinya.
Kepanikan menimpa warga yang berada di RT 15 Desa Bakungan, Loknanga, Jalan Gerbang Dayak, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Suasana yang tenang di saat sebagian warga bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba kepanikan muncul ketika teriakan keras warga karena adanya kebakaran. Warga berhamburan keluar rumah melihat api yang sudah membesar. Sebagian berusaha turun mendekat untuk membantu memadamkan. Sebagian lagi berusaha berbenah dan menyelamatkan barang-barang karena khawatir kebakaran akan merambat sampai rumah mereka. Di tengah kepanikan yang terjadi pukul 21.45 WITA, tim pemadam Desa Bakungan segera berdatangan ke tempat kejadian perkara. Tak lama kemudian, mobil pemadam lain juga berdatangan dan hanya sekitar setengah jam, api yang sempat membumbung tinggi bisa dipadamkan. 4 rumah kayu ludes rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah. Tiba-tiba sudah nyala apinya di sebelah. Sebelah? Iya, langsung kita lari keluar, kasih tahu suami, ayo api, sudah ada api, baru kita keluar. Beberapa saksi dari warga sekitar yang diminta keterangan menyebutkan api cepat sekali berkobar dari sebuah rumah. Dugaan kuat kebakaran terjadi setelah ada kompor gas yang tidak berfungsi baik dan tersambar api hingga menyala. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Ada 4 rumahnya. Ada 4 bang ya? Terus sumber apinya bang? Nah itu masih kita selidiki lagi, belum tahu lagi kita kalau sumber api. Jadi nggak ada korban? Nggak ada korban. Alhamdulillah nggak ada korban. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Desa Bakungan, Kutai Kartanegara. Pemerintah sudah memperkenalkan istilah new normal dalam situasi pandemi COVID-19. Istilah itu dihadapi masyarakat dunia pada masa-masa mendatang, yakni hidup berdampingan dengan virus corona yang belum ada vaksin pengobatnya. Inilah new normal yang diperkenalkan pemerintah sejak pekan lalu. Hadirnya virus corona di tengah-tengah masyarakat adalah fakta yang harus diterima, sehingga kita berusaha mencegahnya agar tidak masuk ke tubuh kita. Istilah new normal memberikan gambaran kehidupan masyarakat tetap harus berjalan normal, tetapi dengan prinsip kewaspadaan ketat menjalankan protokol kesehatan. Kehidupan baru itu diantaranya tetap menggunakan masker, menghindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan jaga jarak. COVID sudah ada di antara kita. Artinya mau tidak mau kita memang harus hidup ya, di antara COVID itu sendiri. Dan kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan karena COVID ini. Oleh karena itu, maka perlu ada upaya-upaya bagaimana kita bisa menyikapi hidup selanjutnya meskipun ada COVID, tapi kita juga harusnya tetap sudah mulai membiasakan untuk hidup berdampingan. Ya, bukan menantang COVID, yang perlu hanya adalah bagaimana kita bisa menjalani kehidupan normal yang baru di tengah pandemi COVID ini. Sejumlah negara di dunia juga telah melakukan pelonggaran terhadap kebijakan COVID-19, termasuk Indonesia, seperti mengizinkan membuka akses penerbangan dan transportasi lain, membuka mal dan juga sholat di masjid atau musola. Hanya saja, pelonggaran itu disertai dengan aturan-aturan baru terkait protokol kesehatan. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M. Ishak mengatakan, kehadiran virus corona telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perubahan ini berdampak luas hampir di seluruh sektor kehidupan. Karena perubahan aktivitas sehari-hari masyarakat ini juga membuat umumnya dunia usaha semakin menurun, merosot, bahkan banyak yang cenderungan bersepi, mulai dari kegiatan pariwisata, ya, transportasi online, kemudian juga penjualan retail, dan tentunya juga pelayanan di bidang kesehatan, dan masih banyak sektor lagi yang juga terdampak dari akibat adanya virus corona ini. Nah, meskipun kita memang upaya terbaik adalah tetap tinggal di rumah, namun diam di rumah ini tidak bisa juga selamanya diterapkan untuk menjaga apalagi dalam rangka untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Oleh karena itu memang sudah mulai ada pelonggaran terhadap pengetatan kegiatan ini, terutama untuk para pekerja dalam usia 45 tahun bawah. Ini juga sudah mulai dilakukan pelonggaran untuk tetap melakukan aktivitas kegiatan bekerjanya supaya ekonomi juga mulai bergerak. Nah, sehingga memang sejumlah negara mulai melonggarkan beberapa kebijakan kaitannya dengan kegiatan kemasyarakatan, termasuk juga pemerintah Indonesia. Geliat kehidupan harus terus berjalan, namun masyarakat sudah harus berubah dari situasi yang dulu. Kita harus terus waspada agar virus corona tidak menyebar secara luas di tengah-tengah kita. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Nasib pembangunan ibu kota negara semakin terkatung-katung. Dari Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik baik pada tahun 2020 maupun 2021 karena fokus masih pada recovery ekonomi. Begitu pula Pemprov Kaltim yang tidak mengalokasikan apapun sebagai provinsi yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai kawasan perpindahan ibu kota baru. Pemerintah Kalimantan Timur tidak menganggarkan secara khusus pembangunan ibu kota negara, baik untuk tahun 2020 maupun 2021. Pejabat Sekda Kaltim, Muhammad Sabani mengatakan, untuk ibu kota negara, Pemprov Kaltim menunggu kelanjutan rencana itu dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa meyakinkan, rencana ibu kota negara tidak dibatalkan karena adanya pandemi COVID-19. Ia mengatakan tidak ada proyek fisik, tapi stafnya di Bappenas tetap bekerja mematangkan rencana-rencana pembangunan IKN. Kalau kita kan mengikut pusat ya, jadi anggaran semua itu dari pemerintah pusat. Kita hanya memantau saja bagaimana perkembangan. Sementara ini kan draft undang-undangnya sudah disiapkan ya oleh pemerintah pusat, tapi belum diajukan ke DPR RI. Ya. Kemudian badan otorita juga belum ditetapkan, ya, sehingga memang kita sendiri tidak mengalokasikan anggaran apa-apa ke sana. Ya. Menurut Muhammad Sabani, Kalimantan Timur tetap berharap rencana itu tetap berjalan, terutama terkait dengan status hukum seperti undang-undang dan badan otorita kawasan ibu kota negara yang baru. Kemudian pekerjaan non-fisik lainnya seperti master plan, feasibility study, dan tata ruang. Saat ini kan sudah berjalan secara paralel ya, yang dilakukan oleh pusat. Mereka sudah menyelesaikan pre-master plan ya kan. Juga FS kalau tidak salah menurut laporan yang saya terima, informasi yang saya terima sudah diselesaikan. Tentu mereka akan maju nanti kepada penyusunan master plan-nya. Kemudian rencana tata ruang, ya, kemudian juga urban planningnya, nah, itu pemerintah pusat semua. Nah, kita tentu mengharap itu berjalan dengan baik, walaupun memang secara pembangunan fisik mungkin mengalami penundaan ya karena kondisi keuangan negara yang juga dihantam oleh pandemi virus corona ini. Kepastian tidak ada anggaran untuk pembangunan ibu kota negara disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada sesi wawancara dengan stasiun televisi nasional di Jakarta. Sri Mulyani mengatakan sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo tentang alokasi anggaran IKN. Dan memang tidak ada anggaran untuk rencana itu baik pada tahun 2020 maupun 2021.
Menteri Keuangan mengatakan tahun 2021 adalah masa recovery ekonomi dan diharapkan ekonomi Indonesia cepat pulih, sehingga rencana IKN bisa dipercepat. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan dari Samarinda. Demikian Kaltim Headlines siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosbi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.